sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya tolong dipersiapkan doanya. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen kalian ya. Ade, Bayu, Khairani, Dea, Faiza. Ya, alhamdulillah di semua ya anak-anak. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit atau memberitahu kalian manfaat kita mempelajari iman kepada malaikat pada hari ini. Yang pertama itu, kita mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan malaikat beserta tugas-tugasnya dan memerintahkan malaikat tersebut untuk berbakti dan patuh kepada Allah. Yang kedua, kita akan senantiasa berbuat baik karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan diawasi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak. Siapa yang tahu berapa jumlah malaikat yang harus kita ketahui? Ya, Dea berapa? Ya, 10 ya, bagus. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada akhir semester nanti kalian sudah harus bisa menghafal atau mengetahui 10 tugas malaikat beserta namanya dan juga menceritakan bagaimana hikmah mempelajari iman kepada malaikat ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, nantinya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat di sini. Di sini tugas kalian nanti setelah Ibu menjelaskan materi, kalian akan mencocokkan nama-nama malaikat dengan tugasnya sesuai dengan perintah yang telah Ibu tuliskan pada lembaran ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Kalian tolong pahami ya. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan atau tanggapan dari kalian terhadap slide PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi? Ya, apa, Cai? Oh ya, bagus, pertanyaan bagus ya, yaitu pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dan kalian tolong lihat ke papan tulis ya. Baik. Iman secara pengertian iman secara bahasa yaitu percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan serta diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan pengertian malaikat secara bahasa berasal dari kata malaka yang artinya risalah atau utusan. Sedangkan secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari cahaya yang khusus yang diperuntukkan untuk mencatat atau
Khuliqatil malaikatu min nur, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan yang selanjutnya yaitu dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di papan tulis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian iman kepada malaikat Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang diperuntukkan untuk mencatat dan mengawasi perilaku manusia di dunia maupun di alam kubur nantinya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama yaitu malaikat itu selalu menuruti perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Yang ketiga, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak mempunyai keluarga. Berbeda dengan nabi. Nabi itu manusia yang spesial, tetapi ia mempunyai keluarga layaknya seperti kita manusia biasa. Baiklah, selanjutnya yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara pasti berapa jumlah malaikat yang ada. Namun ada hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa jumlah malaikat itu sebenarnya ada 70.000 malaikat. Akan tetapi yang patut diketahui yaitu 10 malaikat beserta tugasnya. Ada yang tahu anak-anak sekalian apa nama-nama malaikat dan juga tugasnya? Ya, baiklah, aku akan menjelaskan ya. Malaikat pertama yaitu Jibril. Apa tugas malaikat Jibril, anak-anak? Ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat apa? Ya, Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya yaitu membagikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga adalah malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa manusia. Nah, selanjutnya malaikat yang keempat apa dia? Ya, Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, yang kelima malaikat Rakib. Malaikat Rakib ini bertugas mencatat amal perbuatan manusia di dunia. Amal perbuatan manusia ini adalah amal perbuatan yang baik. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia selama di dunia. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Mungkar, yang bertugas menanyai amal perbuatan baik manusia di dalam kubur. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Nakir yang bertugas menanyai amal buruk manusia di dalam kubur. Dan malaikat yang kesembilan adalah malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, ada yang tahu anak-anak? Iya, benar sekali. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Apa tugasnya anak-anak? Ya, benar, menjaga pintu surga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu kita menyadari bahwa kekuasaan Allah itu sangat-sangatlah besar, yaitu menciptakan malaikat yang patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua yaitu manusia akan senantiasa berbuat kebaikan karena malaikat akan selalu mengawasi dan mencatat
bagi manusia untuk taat dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 177. Silakan kalian buka mushaf Al-Qur'an kalian, surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebajikan. Akan tapi sesungguhnya kebajikan itu ialah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah dan kepada rasul-rasul Allah. Baiklah anak-anak, ibu tadi sudah memeriksa tugas diskusi kelompok kalian. Nah, ibu tadi menurut ibu ada satu kelompok yang hasilnya itu sangat bagus dan sempurna. 10 malaikat itu sangat cocok dipasangkan dengan beserta tugas-tugasnya tadi. Nah, untuk itu ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang bagus. Nah, rewardnya itu akan ibu kasih pada pertemuan selanjutnya ya. Tapi sekarang ini ibu beritahukan siapa kelompok yang terbaik tersebut. Baiklah, kelompok yang terbaik tersebut yaitu kelompok 2, yaitu yang ketuanya adalah Ade. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari cahaya yang khusus yang diperuntukkan untuk mengawasi dan mencatat perilaku manusia selama hidup di dunia. Bahkan di alam kubur pun nantinya malaikat akan bertugas menanyai amal-amal manusia selama hidup di dunia. Nah, 10 malaikat yang kita ketahui tersebut sudah dipasangkan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ada yang menjaga pintu surga, mencatat amal baik manusia, membagikan rezeki, menyampaikan wahyu, dan ada juga yang meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Tugasnya itu adalah buka buku paket kalian halaman 31 sampai dengan 35. Di situ ada pilihan ganda sebanyak 10 soal dan soal uraian sebanyak 5. Kalian kerjakan di rumah, dibuat soal serta minggu depan dikumpul. Selanjutnya ibu juga memberitahukan kepada kalian untuk mencari sumber referensi lain, baik itu dari internet, dari jurnal maupun dari buku-buku yang kalian punya di rumah. Kalian baca dan kalian amalkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalian tolong dibaca materinya agar ketika pembelajaran berlangsung kalian sudah memahami sedikit materinya. Baiklah anak-anak, berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap apa yang ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.